Selamat siang, Sobat Lintas. Kembali berjumpa dengan saya dan personel-personel lintas ini yang begitu memesona ya, memesona. Em, ya, kali ini kita siniar dengan tema menyingkap laci-laci lemari kisah kami. Siapa nih yang udah penasaran dengan isi laci-laci lemari kisah kami? Simak siniar ini sampai selesai ya. Oke, kali ini saya sudah bersama Henry Setiawan, salah seorang penulis dalam buku antologi Lemari Kisah Kami. Uh, Halo Henry, halo, halo Henry. Halo, Nah, halo. itu dia Nah, suaranya. Oke, apa kabar hari ini? biasa aja. Ada ada sesuatu yang spesial mungkin? Paling ini sih tadi barusan beres baca satu buku aja. Waduh, gimana proyek? Masih ada proyek lanjutan dengan Sahabat Literasi atau Lentera App? Nanti ada. Justru nih sekarang lagi wah gencar nyatet outline banyak sebanyak banyaknya. Terakhir Wah, adalah gimana gimana? ada lah proyek-proyek ada berapa mungkin nanti ada buku kedua nggak tahu kapan. Wah, tapi udah ini ya, udah mulai digarap ya. Udah bab ke ya adalah udah tapi kenapa? Nggak boleh dikasih spoiler ya. Boleh dulu. Iya iya. Iya. Tapi dikasih spoiler nanti genrenya apa nih? Masih horor lagi? Ini romance. Ada Oh, horor dikit kali ya, romance, horor, slice of life. hmm. Ya kita tunggu aja ya, Sobat Lintas. Karya Henry berikutnya. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas eh, buku solonya Henry, melainkan buku antologi cerpen Lemari Kisah Kami yang baru aja launching tanggal 24 Mei kemarin ya. Di situ Henry juga menyumbangkan salah satu cerpennya dan hari ini kita akan bahas. Dan oh ya, nanti nggak rencananya sih bukan cuma Henry yang akan kita ulik-ulik nih tentang cerpennya, tapi nanti ada yang lain juga. Ada beberapa orang yang saya undang, mudah-mudahan pada bisa hadir, entahlah ya. Kita lihat aja nanti. Atau mungkin cuma Henry ya. Berarti kalau cuma Henry ya kita akan bahas sedalam-dalamnya. Waduh. Oke, em, itu kan em, hasil kelas cerpen ya 2 tahun lalu. Ya, Oh ya lama banget tuh, ya dia 2023. Agak itu ada cerpennya Henry yang ada di dalam buku Lemari Kisah Kami. Apa judulnya? awal sebuah kisah. Awal sebuah kisah. Itu sebetulnya itu tentang apa sih? Eh, remeh Ceri-ceritain sih. nggak? Perabatan biasa aja sih. Kayak orang pindah dari kota, keluar kota gitu loh. Mm-mm. Kisah, terus pindah keluar kota, ketemu teman baru. Udah. Oh, oke. Apa sih yang menarik menurut Henry dari cerita itu? Apa ya? Justru dari awal sampai sekarang tuh merasa ini bukan apa ya, bukannya ini. Paling ya apa ya, karakter nggak ada. Mungkin, aduh bingung sih. Justru merasa ini aduh kenapa ya aib gitu loh ya bukan aib ya apa ya Aib gimana? alurnya bukan karakter sih enggak ya si itu ada nama karakternya kali ya masuk nama karakter sih. Aduh, aib, aib. Ya, saya udah baca dan salah satu keunggulan cerpen itu menurut saya adalah em, deskripsinya. Itu Deskripsi
eh apa latarnya gitu. Latarnya. Ah, Oh ya. deskripsi latarnya Apa apa? yang sangat detail ya dan apa? Jadi pembaca tuh bisa ngebayangin apa yang di dialami atau dilalui oleh si tokohnya itu. Oh, iya. Eh, Iya. jadi itu yang spesial sih, yang ya menurut saya salah satu yang paling spesial di dalam cerpen awal sebuah kisah itu. Kemampuan Henry yang waktu itu ya namanya pemula kan ya gimana gitu kan. Zaman itu, weh, Zaman zaman itu itu ya. gitu loh. 2 tahun yang lalu bahkan mungkin cerpen itu udah dibuat lebih dari 2 tahun yang lalu. Enggak. Refleks. Nah itu. Nah, tapi sudah Henry sudah menunjukkan keberanian untuk berkarya dan itu luar biasa dan untuk seorang pemula, seorang penulis pemula, cara Henry mendeskripsikan situasi yang eh, di dialami atau ya latar dari peristiwa-peristiwa itu keren lah. Wah, eh, apalagi kan eh, Henry ini seorang disabilitas netra. Jadi yang namanya deskripsi situasi, kondisi, latar itu ya secara visual memang em, agak terbatas, tapi dalam cerpen itu gamblang gitu loh. Itu em, membuatnya jadi luar biasa. Nah, terus pemilihan eh apa ya? Nah, ini pemilihan tokohnya itu gimana tuh? Kenapa memilih tokoh dengan usia segitu? Nah, tau lah dulu itu emang enggak. Emang agak-agak sih lu. Agak-agak gimana maksudnya? Ya emang nggak tahu kamu mau kau tuh umur ya sekitar 12 tahun itu yang SMP. Dulu nggak eh tahu kenapa ya. Apa oh, kangen temen gitu yang umur segitu? Aduh, nggak deh. Ya bukan enggak ya. jadi eh mungkin informasi aja. Tokohnya Henry dalam kisah itu tuh masih SMP. masih umur SD berapa SMP. ya? SMP. SD SMP Oh tebaklah SD. umur berapa. SD ke SMP mau lulus. Udah Oke lulus ya, ya oke. udah lulus SD masih SMP. Iya. Jadi masih sangat eh, Kecil. remaja belia gitulah. Masih anak-anak bisa dibilang ya. Iya, jangan itu karakter muda tuh waktu itu ya. Eh, itu. Dan apa yang waktu itu yang dipilih jadi prompternya? Kalau nggak salah, ini buat sobat lintas yang belum tahu ya. Waktu itu kan di kelas cerpen itu para peserta diberi kesempatan untuk memilih prompter untuk dijadikan kalimat awal dalam karya-karya mereka. Jadi mentor kita waktu itu memberikan sejumlah prompter, yaitu kalimat-kalimat yang bisa dijadikan kalimat awal sebuah karya. Nah, peserta diminta untuk memilih salah satu prompter tersebut untuk menjadi kalimat pembuka di cerpen mereka. Jadi waktu itu masih ingat nggak Henry? Prompter yang kamu pilih apa? Ini apa ya, ya ada perpisah-pisahnya lah. Apa ada yang apa ada orang yang siap untuk sebab perpisahan kalau nggak salah ya. Oh, iya 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 tentang perpisahan ya. Ya intinya perpisahan-perpisahan lah ada lah. Apakah apakah ada yang siap dengan perpisahan gitu kalau nggak salah Ya ya? Halo. intinya nanti baca aja lah nanti. Oke, sobat-sobat lintas, silakan dibaca aja biar lebih seru. Karena kalau kita bocorkan di sini jadi nggak seru. Nah, kenapa memilih prompter itu? Karena nggak tahu ya itu ada ide sebenarnya waktu itu ada 3 prompter. Kan prompter Hmm. banyak kan
Ini prompter banyak ya, ada berapa waktu itu? Ada 14 14. Saya nggak akan lupa itu. prompter. Ada 14 prompter yang disiapkan. Dulu itu udah ada ide Hmm, di prompter ke berapa itu yang apa permainan yang orang yang masa anak-anakmu udah ada ide tuh absurd tuh idenya dulu. Ide hmm, absurd. Terus hmm, pernah yang mencintai atau mencintai sama seperti kopi dan teh. hmm, Udah ada sebenarnya apa ya bisa udah ada satu cerpen hmm, hmm, yang mungkin nyambung tapi takut hmm. nggak bisa. Akhirnya pilihlah itu sih apa yang apa sih? Udah itulah yang tentang berbis itu. Oke. Jadi akhirnya milihnya yang itu. Apa karena menurut Henry itu yang paling mudah di antara dua yang lain? Kali ya. Sebenarnya ada pemicu juga sih kenapa pilih frontal itu. Eh, Itu ya idenya lah. Tuh. jadi Udah apa dari nih itu. kisah di balik pemilihan prompter itu selain bahwa ya Henry merasa ini yang paling cocok gitu. Denger lagu. Mau denger Dulu lagu. ada lagu. Sebenarnya awalnya idenya bukan itu. Jadi Hmm. nggak ini. Jadi ada lagu cerita tentang penyanyi yang ya gimana ya dia tuh lagi mau S2. Dia keluar negeri kan bikin lagu di sono. Itu loh. Ada lagunya Oh, adalah lagu Indo, lagu Indonesia. Ada lagu Indonesia tapi lagunya direkam di luar. luar negeri, dia S2. Karena kangen Indonesia dia gimana ya dia Dia bikin pulang. album di sono. Enggak, dia bikin album di sono Oh, pakai lagu Indonesia, lagu bahasa Indonesia. jadi dia orang Indonesia, cuman lagi merantau, Ya, lagi kuliah. ada lagunya Nah, tentang itu, ada lah. karena Lagunya kangen kurang sama ya, itu Indonesia, lah. dia buatlah album di sana. Lagu Indonesia dan emang ada tuh tentang rantau. Nah, itu cobalah awalnya mau nulis dari sono lah gitu tentang ya mahasiswa dari kemana ke rantau kemana gitu loh. Hmm. Tapi kok tahu-tahu berubah itu kayaknya Indonesia sopakan malam nemu ide pagi langsung gitu ya. Kok idenya berubah ke persahabatan. Nah, nggak tahu tuh Oh, kenapa. Akhirnya gitulah jadilah yang kayak sekarang. oke. Jadi awalnya sebenarnya bukan itu ya, Enggak tapi weh, awalnya entah tuh kenapa idenya berubah dalam semalam. iya itu loh. Aneh gitu. Idenya berubah dalam semalam. eh Apakah yang memicu perubahan itu karena lagu itu atau emang berubah begitu saja? Ganti aja sih. Lagu itu ya itu yang tadi itu yang mahasiswa itu ya. Kalau nggak salah ya itu udah lama itu ya, udah lama banget. Iya, maksudnya setelah kamu dengar lagu itu, kamu terpikir untuk memilih prompter lain, tapi Bentar itu. entah kenapa Itu paginya berubah lagi gitu ganti ya. ganti idenya sih penontonnya masih sama itu sih. Oh, prompternya masih sama tapi idenya lain. Oh Iya, gitu. Oke, oke, itulah oke. emang gue. Wah, mantap. Berarti nih sobat-sobat lintas, walaupun prompternya sama, idenya bisa berubah, bisa bisa berbeda-beda loh, bisa ganti-ganti gitu buat buat apa sobat-sobat lintas yang baru belajar, mungkin baru belajar nulis ya, baru ingin mengembangkan karir di bidang kepenulisan. Nah, seperti itu. Jadi walaupun apa kalimatnya itu sama, tetapi kelanjutannya itu bisa beda, bisa menimbulkan ide yang berlainan. Ya, begitu pula sebaliknya kali ya. Artinya walaupun idenya sama, tapi kalimatnya bisa berubah gitu. Seperti itu. Dan temanya ya tentu bisa, sangat bisa berubah. Jadi waktu itu idenya milihnya persahabatan ya. Iya, gitulah. Mm, di mana si tokoh ini eh, pergi meninggalkan sahabat-sahabatnya gitu ya. Itulah makanya kenapa apa ada kata-kata perpisahan gitu kan. Ya itulah. Dan saya juga merasa ini tentang kemampuan seseorang untuk menerima ya.
menerima keadaan. Jadi apa? Sebuah penerimaan Ya itu bisa kemampuan di. orang. Nah, selamat siang, Kak Pitaloka. Atau dalam buku lemari kisah kami Pepet. kan nama Pit Pit. Nah, Oke. itu Sobat Lintas. Halo, apakah suara saya kedengaran, Kak Pita? Halo, apakah suara saya terdengar? Tolong diberi feedback supaya kita bisa ngobrol lebih enak ya. Ada kak ada lagi Ada. ini meng Waalaikumsalam nanti dulu ya nanti dulu. Oke. Nah, waduh, tadi saya sampai sampai mana, Henry? Saya Sampai jadi ide. lupa. Aduh. Ya gitulah. Ke distract soalnya. Apa, Nggak apa-apa. ah, Tadi tentang ini ya, penerimaan. temanya bisa berubah walaupun prompternya sama gitu ya. Iyalah. Eh, dan tentang penerimaan itu ya, benar. Ya. Ya. Nah, di situ sebenarnya yang ingin diangkat, ingin ditonjolkan adalah kemampuan untuk menerima, untuk berubah. Ya kan dari awalnya di mana, kemudian dia harus eh, beralih ke kondisi yang baru, situasi yang baru, orang-orang baru yang ada di sekitar dia, lingkungan baru lah seperti itu. Intinya. Nah, mungkin saya mau beralih dulu nih ke Pitaloka. Halo Kak Pita. Kak aman, Oke. bilang saya aman. Aman? Aman, aman. Oke, Nah, Sobat gimana Lintas, gimana? ini yang di buku lemari kisah kami namanya Pit Pit. Nah, Halo sobat-sobat lintas. judul cerpennya Kalahkan Hati. Ya, Ya, karangan hati. oke. Bisa diceritakan nggak? Itu tentang apa sih? Jadi karangan hati ini menceritakan tentang seseorang yang ya bahasa gampangnya ya, dia tuh dendam lah. Dia punya trauma sebenarnya dan traumanya itu menyisakan dendam dan ya begitu. Sebenarnya Dan judulnya tuh dia sudah membocorkan isi sekali sebenarnya. enggak Saking sih, tidak kalau menurut pandainya saya saya memilih Kalahkan judul. Hati Iya itu ya, bisa berantri apa saja. iya ya. Oh, Iya, mungkin karena saya melihat dari apa ya, dari sudut pandang penulis kali ya. Jadi menganggap itu iya. kayaknya sudah membocorkan isinya. Pasti ini Tidak, tentang seseorang justru yang itu tidak gitu ya. membocorkan sama sekali. Iya, Seperti jadi malah dia menyelubungi. mm, wow. Ya, saya malah mikirnya kayak gitu. Jadi ya Jadi, intinya, wah harus nih dibocorkan isi. oh enggak, Tapi enggak. udah kali ya. Ya Jadi kalau seperti itu mau sih tentang dibocorkan seseorang. silakan. Cuman gini lah. Jadi tadi kan Gimana? lagi-lagi ini mungkin tentang penerimaan. Kalau tadi kan Henry ya kemampuan dia, kemampuan si tokohnya untuk menerima sesuatu yang baru. Nah, mungkin kalau yang Mm-mm. dikalahkan hati ini dia tidak mampu menerima kondisi yang dia alami sehingga timbullah dendam-dendam itu kan. Hmm, ya Ya. mungkin, Ya, mungkin ambigu sekali. lagi-lagi Iya, kurang lebih seperti itu. Intinya ini tentang mm, bagaimana ya udah deh, damai deh, kayak gitulah. Tapi ya sebenarnya kalau kita lihat dari pembukanya kan, waktu bisa menyembuhkan luka gitu kan. oh Kalimat iya yang bener. menulis, waktu bisa menyembuhkan luka itu, pokoknya nggak ingat pastinya, kurang lebih seperti itulah. Itu kutipan yang benar-benar sialan gitu. Dia dia
Kayak apa sih orang bilang tuh sering berjalannya waktu tuh luka bakal sembuh gitu. Tapi yang dia rasain apa gitu sampai sejauh ini toh luka itu tetap ada, dendam itu tetap menyala gitu kan. Mm-mm. Sampai di suatu waktu dia memutuskan buat udahlah pokoknya nggak bisa nih harus disalurkan nih nggak bisa gitu kalau dibiarin gitu aja itu akan membakar dia sendiri gitu kan. Tapi Mm-mm. ketika dia memutuskan itu akhirnya dia mendapatkan situasi lagi-lagi dia harus oh enggak deh gitu enggak lah nggak bisa kayak gini gitu ini salah kayak gitu sih. Nah, tadi kan saya nanya Henry, apa sih yang menurut dia menarik dari cerpennya dia? Nah, kalau Pit-Pit gimana? Apa yang menarik dari Kalahkan Hati? Em, Jangan bilang tidak ada ya. Tadi Henry malah bilang itu saya, aib. saya mau bilang gitu sebenarnya. Tadi Memang Henry tidak malah ada bilang yang itu menarik. aib menurut cerpennya. Yang menarik mungkin bagaimana sosok si siapa ya nama anak ini? Astagfirullah aku sampai lupa loh. Oh, Lupa. Nama tokohnya tuh siapa ya? Ah si tokoh inilah ya. iya saya juga lupa padahal baru saya baca Ah, minggu lalu. ah, siapa namanya sih? Saya malah ingat yang anak kecil itu. Pokoknya ya sosok si tokoh ini jangan ditiru ya sobat-sobat lintas ya. Ini memang penulis yang agak-agak ini. Iya, jadi Agak lain. yang tapi apa tidak terlalu subjektif ya? Nggak apa-apa, justru ini kan penulisnya. Iya, justru karena penulisnya jadi kayaknya gimana ya? Intinya kalau menurut aku sih yang menarik dari ya tetap si tokohnya sih gimana gitu ketika dia tuh udah di situasi em, dia tahu mungkin dengan cara kayak gitu dendamnya bakal terbalaskan gitu kan. Tapi Hmm. pada akhirnya dia tetap memilih nggak bisa gitu kan. Nggak boleh dengan kayak gini nih, Oh. kayak gitu. Jadi Kalau mungkin kalau Henry kan tadi eh, mm-mm, tokohnya itu tokoh utamanya itu eh, seusia ya SD menjelang SMP lah. Kalau di situ di Kalahkan Hati, ya em, belasan sampai puluhan gitulah. Yang jelas dia juga memang masih di tahap pencarian diri gitu. pencarian jati Belum diri ya. ah, ah. Jadi makanya masih pelin-pelan kayak gitu. Mm-mm. Kadang pengen balas dendam, kadang enggak, Enggak deh. tapi Ah, ah. tiba-tiba ini lagi. Masih maju mundur gitu Ya, kan. begitu. Masih masih labil. Iya, kayak gitu. Nah, ini yang menarik sobat-sobat lintas. Mungkin ada yang relate sama kehidupan sobat-sobat lintas yang masih labil. Jadi Terus, sebenarnya banyak sih kalau kita mau membuka mata gitu kan, membuka telinga, banyak sebenarnya entah teman-teman kita, kenalan-kenalan kita yang mungkin mirip-mirip dengan si tokoh gitu. Hmm, iya sih kan Jadi, kadang-kadang kita mm, kalau ada yang bersikap kurang baik aja ke kita, itu dan rasanya. di apalagi dia nih sifat apa ya lukanya tuh bersifat kayak trauma gitu Kak gitu. Nah, itu Mm, lebih parah lagi orang yang biasa-biasa aja nggak sikap yang ya mungkin tidak disengaja oleh orang yang kita kenal itu bekas membuat kita jadi kesel Nah, sama orang tersebut. Apalagi itu sifatnya traumatis. iya, Nah, itulah itu menariknya sobat-sobat lintas. Kalau sobat-sobat lintas pengen tahu gimana perilaku orang-orang yang traumatis, orang-orang yang pernah mengalami trauma dan trauma itu membekas, yang namanya trauma pasti membekas ya. iya. Kalau nggak membekas bukan trauma kan namanya. Iya, eh, bisa dibaca di buku Lemari Kisah Kami, Lemari khususnya kisah kami. di Ah, Kalahkan Hati. Saya yakin di cerita-cerita lain juga ada yang kayak gitu tuh. iya, cuman mungkin kemasannya beda gitu. Iya, Jadi,
Kalau secara pribadi nih, Kapita Luka pernah trauma nggak tentang sesuatu? Iya. Oke, nggak usah dibahas kan? Hmm. Cuman ya dari situ sih, maksudnya dari si cerpen ini juga saya juga belajar sih sebenarnya. Gimana sih ketika kita lagi kayak gitu, tuh nggak harus lantas menjadikan kita seburuk itu gitu. Maksudnya ya oke lah, kita udah mengalami hal buruk, bukan berarti kita harus melakukan hal yang sama ke orang lain kayak gitu sih. Hmm, jadi menulis itu sebetulnya kita belajar juga ya, sobat-sobat lintas. Justru dari menulis itu kita jadi paham tentang diri kita sendiri. Iya, betul. Nah, kita kita bisa mengenali diri sendiri lewat menulis justru. Dan ya akan sangat eh, akan sangat konstruktif, akan sangat bermanfaat buat sobat-sobat lintas kalau bisa eh, apa ya? Kalau kalau bisa melakukan seperti yang teman-teman ini lakukan ya, menulis sambil mengenali diri sendiri. Ini pepatah lama bilang sambil menyelam minum susu. Kolam susu dong. Ya itu maksudnya. Iya, soalnya kalau sambil menyelam minum air, takutnya keruh kan kolamnya. Tapi, Sambil kita menulis, sambil kita berkarya, sekaligus kita mendalami. ya bahkan kan ada orang-orang yang menjadikan menulis itu sebagai penyembuhan gitu. Sebagai penyembuhan diri gitu kan. Iya, ada yang namanya healing fiction, sobat-sobat Mhm. lintas. Oke. Eh, kenapa waktu itu memilih prompter itu, Kapita? Ya, kayak apa ya? Saya seneng yang anomali sih kayaknya. Awas kena brain rot. Iya, jadi kan awalnya tuh bukan itu gitu. Tuh kan Bahkan sama sama Henry sebelumnya tadi. Awalnya bukan itu. sebelumnya tuh sebelumnya kan emang belum ada kepikiran bakal pakai prompter. Waktu Eh, pas ikut kelas menulis, malah sudah memikirkan kan, hmm, em, besok kayaknya mau nulis fantasi aja deh, atau persahabatan deh, atau apa. Pokoknya udah banyak macam gitu. Bahkan sempat kepikiran atau enggak yang thriller aja deh, karena waktu itu kan juga lagi sering-seringnya baca karya Kak Alex kan. Jadi "Ah, udahlah hmm, pengen coba kayak gitu. Tapi dalam bentuk cerpen gitu. Nah, cuman pas kita disodorkan prompter itu, udah hmm. baca-baca, kayaknya prompter itu tuh kayak sebuah anomali gitu kan. Orang kan selalu bilang kan, udah deh Sobat-sobat seiring lintas, berja anomali yang dimaksud bukan anomali yang lagi viral itu ya. oh iya, beda-beda. Bukan tuntung sahur. Ini tuntung pita soalnya. Iya. Jadi orang kan selalu bilang seiring berjalannya waktu tuh lo kalau bakal sembuh gitu. Udah deh seiring berjalannya waktu semuanya akan memudar kayak gitu. Nah, sementara di prompter itu dia kayak yang ngebantai gitu gitu, dan kebetulan ketemu satu Nah, itu yang kamu senang kan? em, Anomalinya. Karena iya gitu. Itu jadi waktu bisa menyembuhkan luka gitu. eh, ya kita kan Benar-benar sering denger benar. gitu kan pepatah. Ya, Apa, apa sih? dan Dengan berlalunya bocoran ya, dengan berlalunya sobat-sobat waktu. lintas, eh, lintas gitu. Sebenarnya em, itu juga berangkat dari sebuah kisah nyata gitu yang tentu saja nggak apa ya, nggak nggak udah di sepersis itu kan? tapi memang berangkat dari sebuah kisah nyata yang kisahnya tuh kayak relate dengan si prompter itu gitu. Ya udah, Hmm, akhirnya milih itu deh. awalnya mau milih yang mana? Emang banyak sih waktu itu pilihannya, cuman Iya, iya, awalnya kayaknya mau yang milih. Ini kan 14 em, tuh kalau nggak salah. belum belum ini belum menentukan. Oh, Memang belum menentukan gitu. baru milih temanya aja ya. Baru menentukan tema waktu itu. Hmm. Terus,
pemilihan karakter-karakternya memang dari awal sudah ditentukan seperti itu. Oh, si ini, Ngalir sih Kak. Ngalir. hah? Ngalir. Oh, mengalir. Heeh. Aku kok aku ya aku atau saya lah nggak Iya, konsisten nggak jadinya. apa-apa. Aku cuma mau nanya doang sih. Enggak gitu. Jadi gimana? Jadi kan tipe penulis yang nulis tuh ya udah sih Yang apa ya tidak tidak mengalir. pernah membuat outline gitu. Hmm. Mm-mm. Yang Yang jelas penting ya. ada temanya, idenya gitu, terus endingnya kan seperti apa. Itu pun endingnya tuh kadang-kadang bisa berubah di tengah jalan juga, Hmm. kayak gitu. Saya tegang waktu dia diminta untuk menggendong si anak kecil itu. Itu kan dia lagi di dekat Ya kolam tuh. di pinggir kolam itu. Jangan-jangan dia mau lempar itu anak kecil ke Iya, dalam. me- Jadi sobat-sobat lintas kalau penasaran gimana akhirnya silahkan dibaca ya. Kira-kira dilempar nggak ya? Dilempar guys si anak kecil itu. Itu menegangkan dan ya jadi bisa dibilang itu seru seru lah menegangkan ya ya udah thriller sih udah masuk kategori thriller thriller Iya sih, cuman thriller kan masih ya begitulah. iya. Nah, kalau sehari-harinya nih Henry senengnya genre apa nih untuk dibaca masih ada di sini kan Henry Ya. kalau penulis kan Halo? kalau mau jadi penulis kan katanya harus banyak baca harus suka baca nah kalau Henry kalau untuk bacaannya apa nih genre yang paling favorit? Kalau bacaan horor dong, horor. Wah, Dari lama lu suka horor lu. Horor, horor. fantasi. Sekarang sih lagi karena ada Outland Side of Life lagi merambah. Nah, coba coba baca satu hal lagi yang sebenarnya aduh kalau yang masalah-masalah gitu tuh yang kayak Kapita punya itu kan itu masuk ya trauma-trauma gitu agak ini sih kurang demen gimana cuma gimana Agak apa buat kan maksudnya tahu kamu nih? kurang demen ya apa ya sedihnya orang menghadapi struggle yang aduh gitu banget nih asal orang gitu banget Kamu nggak sedih kuat baca yang kayak gitu. ya gimana ya kuat 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 nggak kuat terakhir kali ada lah baca itu ada Oh, oke. Ya, kalau Kak Pita gimana? Senangnya memang baca yang thriller-thriller gitu ya? Iya, yang thriller, misteri, terus hal yang menegangkan. Bukannya Roman nggak suka, suka juga. Karena aku termasuk pencinta karya-karya Habibur Rahman juga kan. Oh, Aku sebenarnya iya. segala macam genre sih. Cuman ya memang kayak ada sensasi tersendiri sih kalau baca yang thriller atau yang misteri gitu. Kayak karya-karya Keigo gitu kan. Kalau sekarang lagi baca apa nih? Hmm. Kalau sekarang nih lagi balik lagi bernostalgia dengan karya-karya Keigo. Wah, Sekarang lagi baca yang rumus apa rumus apa sih kebenaran rumus musim kebenaran panas. musim panas. Ah, ah, Saya kirimin ibu kemarin udah dibaca belum? belum soalnya lagi busel baca itu kemarin lagi baca kesetiaan apa sih Mister Mister X. X. Terus yang Dosa Malaikat itu Sepertinya kita juga. harus lanjut membahas itu deh. Pokok kapan deh habis ini deh besok kek Iya besok boleh besok besok. pokoknya kita inilah siap aku selesaikan lah gitu. Oh iya. Hmm. Tapi itu yang saya kirim itu ini loh. Final Itu apa? triloginya One of Us is Lying. Satu membohong. Cobalah. Hmm? Terus masih ingat? Agak lupa yang mana ya? One of Saking Us is Lying banyaknya. yang anak-anak SMA di BFU itu loh. Oh, yang itu ya yang awalnya kakaknya kan, terus adiknya gitu. Eh, Yang itu nggak eh, sih? eh. Oh, oke boleh lah. Habis ini deh. Iya, sekarang lagi ngabisin itu dulu. Itu final trilogi. Finalnya. Oke, boleh lah. Iya, aku seneng baca-baca yang kayak gitu. Itu Entah kenapa. mirip-mirip karyanya Alexis loh.
Nah, makanya itu sih menariknya karena ya itu dia emang agak mirip tuh karena itu kan sama-sama remaja gitu kan Mm-mm. ininya tokohnya. Iya, sama-sama remaja dan menghadapi banyak sekali teror-teror. Nah, itu kayaknya Nah, ya mirip-mirip itu. Itu, wah, kita udah kemana-mana nih ngobrolnya. Tapi ya nggak apa-apa, Mm-mm. kita santai aja. Betul. Ya, Kalau jadi Henry, sobat-sobat lintas, ayo eh, beli. ya belilah, karena itu akan mengungkapkan sisi-sisi gelap, sisi gelap, Ah, betul. sisi gelap personal lintas. Itu di situ Mm-mm. ada yang judulnya menggenggam luka, pencuri, terus hanya rindu, tapi isinya tentang mafia. Iya, jadi banyak anomali-anomali di situ ya. Iya. Kalau Henry masih berminat nggak nulis cerpen atau apapun buku eh, yang tokohnya tuh seusia gitu, anak-anak Ada. SD, Sekarang SMP. tuh ya, kalau boleh cerita nih, lagi Nah, mau cerita anak ke hmm. bacaan anak, gitu loh. Wih, keren, keren, keren. Boleh lah kapan-kapan sharing kita, Henry, kalau kayak gitu. Ini kan Pitaloka juga penulis cerita anak dia. Di mana? Iya, kan sempat ikut kegiatan penerjemahan buku cerita ya waktu itu. Iya, bareng Balai Bahasa tahun lalu. Nah, Ya, sekarang lagi ya cari referensi banyak-banyak lah. Lagi jalan juga ada berapa ini. Wih, semangat deh. Ya, karena jujur sih untuk sekarang tuh anak-anak tuh butuh bacaan-bacaan yang lebih sesuai lah dengan usianya. mm-mm. yang yang benar-benar inilah edukatif, nggak seperti tontonan mereka sehari-hari Ya, betul. di mana di media sosial. Oh ya, hari ini nih hari media sosial sebetulnya. Oh iya ya? Iya toh. Ya, 14 Wow. Juni, Hari Media Sosial. Em, Kalau Henry eh, pernah atau mungkin sering atau gimana memposting tulisannya di media sosial? Aduh, sosmed nggak aktif coy. Coy. Bingung tuh nggak mau apa gitu. Mau posting posting apa tuh bingung banget gitu loh. Enggak, maksudnya karya-karyanya gitu kayak cerpen-cerpennya. Pernah nggak? Cerpen, oh cerpen jarang ikut ya. Paling terakhir itu ikut apa ya? Nggak pernah Antologi posting di Facebook atau di cerpen. Instagram gitu ceritanya. Pernah nggak? Nggak ya. Kalau Pita, Kalau cerpen sering sih dulu ya. Kalau sekarang udah agak jarang sih untuk posting-posting cerpen gitu. Tapi ada sekitar semingguan yang lalu mungkin sempat ada nulis cerpen juga tuh di platform di platform Facebook. mana nih? Oh, di Facebook. Di Facebook. Oh, oke. Sekalian Selebihnya aja tuh kita biasanya ngebahas lebih medsos kayak ini. senandi kayak gitu sih Oh, yang lebih sering di ini diunggah ke sosial media gitu. oh, Kayak oke. senandika, puisi kayak gitu. Iya, iya, iya. Quotes-quotes gitu ya. Kalau menurut Pita sendiri yang sering posting karya-karya tulis gitu di media sosial, berarti menurut kamu itu penting banget ya untuk Apanya memosting. nih? Media sosialnya apa? Bukan, tindakan untuk memosting karya-karya kamu di media sosial. Iya, sebenarnya bukan masalahnya bukan penting atau nggak pentingnya, cuman kebetulan kayak misalnya nih aku posting ini secara umum ya, ketika Hmm. posting puisi Senandika, mungkin kebetulan idenya muncul pas lagi buka sosial medianya seperti itu. Jadi ada tiba-tiba Jadi ada. ada ide, udah tulis, dah. Nanti Hmm, setelah itu baru dipindahkan ke berarti catatan pribadi. ya berarti itu sebagai media apa ya, penyalur idenya. Mm, mm-mm. Sebagai Oke. wadahnya. Ya,
Nah, kalau Henry gimana? Apa nih? Jadi, apakah menurut Henry memosting karya-karya tulis di media sosial itu penting? Ya bisa kan, kan kita bisa promo buku nih, promo buku sendiri, kan harus dipromo di Iya, sosmed iya, iya, dong. iya, iya, iya. Bukan promonya, ceritanya, naskahnya lah, naskah. Nah, Makanya, Terus nah, kayak yang udah jadi. nah, ya posting aja sih buat branding gitu loh. nah. Berarti penting. Berarti menurut kamu itu penting ya? Ya kalau kita nggak bisa, nah gue tuh yang gimana ya, susah gitu loh. Posting Eh, satu di Instagram tuh bingung. ya kalau di Instagram mungkin terbatas ya Iya. Dia karakternya. biasanya ngasih Nandi kayak gitu. Terus dia Hmm, lebih ribet sih karena butuh visual dia kan untuk foto. hmm. Udah foto kamu Walaupun aja sekarang pasang. udah nggak sesusah itu sih, tinggal pandai-pandai kita aja ini Iya. memanfaatkan fasilitas yang ada. Heeh. Em, jadi saya kan lumayan mengikuti nih eh, track recordnya Kak Pita di media Mm-mm. sosial. Mm-mm. Sudah bertahun-tahun. Iya ya, ya ampun. Dari 2017 loh kita, ya bisa dibilang terhitung mulai tahun itulah 2017. Jadi tahu 2008. persis postingan-postingannya seperti apa di media sosial. Itu itu ada yang sifatnya ini enggak sih? Nyampah gitu. Nyampah, kayak mana dulu nih? Soalnya definisi nyampah tiap orang tuh beda-beda. Ya, nyampah. Em, membuang unek-unek di sana. Mungkin ada, Udah tapi ya? ya lebih dikemas gitu. Kebanyakan sih Iya. seperti itu. Dan tidak sebanyak yang, ya Hmm, kalau kategorinya nyampah di kepala sih ya, nggak harus misalnya dari pengalaman pribadi, ya ya banyak sih nah iya. yang dikemas. Bahkan kebanyakan karya tulis kan tuh ibarat sampah yang didaur ulang. Ya, dikemas semenarik mungkin ya. Mm-mm. Iya. Supaya laris. Mm. Iya. Jadi kalau Karena kan segala sesuatunya kalau bisa kita manfaatkan menjadi lebih baik, kenapa tidak gitu kan? iya itulah kegetiran itu bisa jadi Hmm, bermanfaat. betul. Oke. Em, lebih aktifnya di mana nih, Kak Pita? Platform medsosnya. Kalau sekarang sih nggak ada yang pasti gitu. Suka-suka sih di mana-mana. Kalau Kalau menurut dulu sih memang Facebook kan. Kalau sekarang eh, suka-suka Facebook sudah banyak yang ninggalin jarang-jarang. Facebook sekarang. Banyak yang pergi, banyak yang datang. Seperti itu sih kalau yang saya Kalau Gen perhatikan. Z kebanyakan meninggalkan sih. Apalagi sekarang Facebook juga sudah mulai ini kan, mulai Eh, apa itu? meniru ini yang lain-lainnya, media sosial yang lain gitu kan. Meniru apanya? Ya, lo nggak cuman bisa posting aja, tapi juga bisa sambilan gitu kan. Sebetulnya itu Nyanyi. mau ditutup loh. Saya dapat Iya ya. kabar tadi, mulai dari Wow. mulai 31 Agustus, orang Mm. udah nggak bisa monetisasi segala macam di Facebook, hanya monetisasi konten aja. Itu Jadi, Facebook itu. Ya hanya monetisasi konten. Jadi nggak ada bonus, nggak ada iklan, nggak ada Ya, jadi apa yang stream. tutup ini? dia apa? Hah? Hah? Apa Kenapa? yang tutup? Apa yang Mm. tutup? Facebook, Facebook. Facebook. Jadi gimana tuh? Ya jadi eh, apa? Balik lagi kayak semula. Iya, pintu monetisasinya hanya di konten. Itu pun harus diundang dulu sama Facebooknya, sama Metanya. Hmm. Harus dapat undangan. Hmm. Baru fitur Hmm. monetisasi di kontennya itu bisa ada. Gitu.
Tuh. Itu saking lamanya nggak update. Iya, jadi ya teman-teman yang di Facebook Pro ya sabar aja Ya, ya. Hmm, terus ada ada kalau kalau Kapita lagi ada proyek apa lagi nih? Ada proyek menulis buku lagi? Sekarang sih lagi mau ikut lomba. Tapi entahlah ini ya bisa bisa jadi ikutnya tuh enggak. Tergantung sih kalau bisa jadi ininya flash fictionnya kan, ya berarti jadi ikut. Kalau nggak jadi flash fictionnya berarti Oh, ini nggak lomba jadi gitu. Flex Fiction ya? Iya, dia sekarang temanya flash fiction. Hmm, ada tema tertentu? Ya, bebas sih. Bebas. Cuman dia flash fiction. Iya. Jadi Sebenarnya sobat-sobat susah-susah Inggris yang gampang belum sih. tahu Flex Fiction itu apa ininya, ciri khasnya atau syarat dan ketentuannya? Flash fiction itu dia ini satu cerita tuh sebenarnya kalau saya sih nyebutnya cerpen 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 mini sih kalau saya nyebut. Jadi dia lebih pendek dari cerpen. Memang dia fokusnya tuh biasanya fokus satu karakter utama. Sebenarnya cerpen gitu juga kan. Hmm, Cuman kan kalau cerpen dia masih ada loncat-loncatnya tuh. Kalau hmm, dia tidak memang satu kejadian saja di satu waktu. Misal nih temanya di kamar mandi. Kejadiannya di kamar mandi. Ya itu aja yang diceritakan. Ada kejadian apa di kamar hmm. mandi gitu. Dan hanya berlangsung di satu waktu. Ya kira-kira di kamar mandi tuh orang lagi ngapain gitu kan? Misalnya dia judulnya ketika aku menemukan cicak mati di kamar mandi. Nah, Nah, ya udah ceritanya seputar itu gitu. Tapi ya tetap ada twistnya gitu. hmm. Wah, berarti ini teman-teman lagi banyak proyek ya. Henry tadi proyeknya mau sedang menyelesaikan buku kedua juga. lalu kedua, orang outline nih masih banyak. Buku anak, belum Wah, ada. Salah satu lah, salah satu. keren, 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 keren. Kalau Pita ikut lomba flex apa? Flash Flex, fiction. Flash, flex flash. fix, flash fiction. Saya tahunya itu cerita mini, cermin. Iya itu, saya juga nyebutnya gitu. Cuman belakangan dari itu kan dari kelas itu baru tahu. Oh ini disebutnya ini ya. Saya selama ini nyebutnya cerita mini gitu. Iya, Cerpen mini ya. fiksi mini. Kalau Iya. Dan saya bahasa. lumayan sering sih dan bahkan tahun kemarin sempat kepikiran mau menerbitkan kumpulan cermin gitu. Cuman Oh ya, dan belum sobat-sobat lintas ini kalau jumlah kata di fiksi mini itu tiga maksimal ratus 1.000. sampai 500. Maksimal 1.000 ya. 1000. Heeh. Kalau Nah, yang di kelas ini dia 300 sampai 500 kata sih. oh oke. Kebetulan. Itu sih salah apa seperti esai aja itu. Tapi justru itu sih tantangannya lebih lebih berat sih kalau. Mungkin itu ya juga yang disebut pentigraf ya. Beda ya. Pentigraf tuh dia Iya, bisa cuma menjadi tiga salah satu paragraf. Nah, mungkin cabangnya mungkin. cabangnya pentigraf. Cerpen 3 paragraf Hmm. atau cerpen 13 paragraf. Waduh. Dan 30 Ada. paragraf. saya sih sebenarnya pentigraf tuh baru tahu dari temen juga sih beberapa waktu lalu karena sama ini kan yang saya tahu tuh cerpen ya itu aja ada flash fiction itu yang saya kenal dengan yang saya sebut cerpen mini kan terus Hmm. cerpen yang biasanya sama cerpen lebih panjang gitu yang bisa sampai 10 halaman gitu. Oh iya. Iya, setahu saya Dan juga cerpenku gitu. yang itu kak yang ku ingin mati di pelukan bunda itu kan panjang tuh. Panjang memang. Tapi cerpen dia. Iya, dia cerpen. Tuh, itulah seksinya cerpen gitu. Jadi dia cerpen tapi nggak boleh pendek. Nah itu. Oke. Ini yang lain belum gabung ya.
Saya masih Iya. mengundang beberapa orang lagi nih Sobat Lintas, cuman kayaknya Oh. ada berhalangan. Jadi em, mungkin hari ini yang ada di sini baru Henry sama Pita, tapi berikut-berikutnya akan ada penulis-penulis lainnya yang akan saya undang ke sini. Wih. Gitu. Baik, mungkin segitu aja ya untuk podcast kita hari ini. Mhm. Siniar kita yang tidak dadakan sama sekali ini. Iya, betul. Ada ada usulan judulnya nggak nih Apa ya? Nama untuk apa nih? podcast hari ini? Judul atau nama podcastnya? Judul. Iya, judul Judul, siniarnya. judul, judul siniarnya. Pakai part aja. Kan saya nih part satu bahas ini. Kita pada Oh podcast iya ini iya kan. iya iya iya. Siniar lemari kisah kami laci pertama. Nah, boleh. Walaupun sebenarnya cerita kami bukannya di laci pertama. Oh iya iya Ya, bukan. masih berapa? Ah, ah, Oh ah. iya, kapan ya? Ya Berapaan? udah nggak apa-apa. Eh, Nggak apa-apa nggak mungkin juga bisa diurutkan begitu. Mm-mm. Para penulisnya entah di mana gitu Iya. kan. Oke, kalau begitu ada pesan-pesan buat sobat-sobat lintas nih dari Kak Pita dan Kak Henry. Hmm, kalau Selain dari tentunya saya sih, beli bukunya, ya mau bilang gitu sih. belilah bukunya. Iya, apa ya? Pesannya ya, hmm, apa ya? Ya itu beli bukunya. Sih sekali ya. Ya, itu pesan-pesan yang sudah pasti itu nggak usah ini. Beli bukunya ya sobat lintas karena di sanalah em, kalian bisa mengulik bagaimana sih awalnya seorang Henry dan seorang Pita ketika masih Mm-mm. sangat pemula dalam menulis. Bagaimana akhirnya mereka Iya, bisa pesannya berproses. itu sih. Setiap kisah tuh pasti punya pesan. Setiap pesan pasti punya makna. Makanya tuh ya belilah bukunya. Kalian akan tahu gimana sih mereka ketika masih Mm-mm. apa kalau minjam istilah apa itu masih culun-culunnya dalam dunia kepenulisan Iya. gitu. Iya, apalagi kalau saya jadi bilang ini em, buku ontologi pertama, bukan ontologi pertama, walaupun buku maksudnya ikutnya ya. Kalau sendiri kan belum pernah tuh. Hmm, Walaupun ini yang kedua gitu. Gimana tuh? Yang pertama tapi yang kedua. Gimana sih? Jadi ya itulah kesannya tuh wow. iya. Jadi silakan sobat-sobat lintas kalau kalian ingin menjadi bagian terpenting dalam yang namanya upaya gerakan literasi inklusi, mari kita dukung teman-teman ini ya dengan Hmm. Dengan cara membeli membeli bukunya. ya, beli bukunya. membeli Ah, sama bukunya ini nih. Iya. dan mungkin bisa memberikan review gitu ya. Nah, ya, bisa memberikan review biar kita makin semangat. Mm-mm. Soalnya Tetap, kita mau belikan review sendiri kayak nggak objektif sekali. iya, betul. Ya. Jangan sampai Oke, saya sama yang ini bikin nih. reviewnya. Ini nih. Ada pesan juga nih. Oke, apa Aku tuh? juga. Semua karya itu arsip, weh. Heeh. Jangan ya. Makanya kenapa kalau waktu kan bilang ini apa ya aib tuh agak gimana ya? Emang aib cuma itu arsip gitu loh. Itu arsip kita. Iya, Wih, aib jadi yang diarsipkan gitu. Iya. Tadi tuh waktu Kain bilang ini benar kita bisa bilang, oh iya juga ya, iya iya langsung gitu. Bisa dibikin lebih itu lagi sebenarnya itu emang. Tapi gimana iya. pun juga itu Berarti arsip. berarti judulnya hari ini aib yang diarsipkan gitu. Nah, betul. Ketika aib menjadi arsip. Ah, Ah, betul. Arsip bro. Karakter
selama bertonton mikir karakternya nggak aib tapi alurnya yang aib gitu loh. Oh ya alurnya Ah air. ya, bener nggak aib aib banget sih kalau garap-garap serius. Sebenarnya. Apa jadi aib? Nggak. Kita ngomongin aib, aibnya orang. Menggibah yang berkelas. Astagfirullahaladzim. Aib perliterasi. Ah, Oke. Iya. Oke, kalau gitu kita selesaikan aja ya. Kita sudahi oke. podcast kita, senior kita siang hari ini. Dan jangan lupa Sobat Cuan Lintas, kalau ingin mendapatkan bukunya bisa menghubungi 0823 9640 1707. Oke, nanti teman-teman akan diberikan harga spesial. Harga Ya, lagu spesial spesial ya. yang harga spesial benar-benar spesial lah. Kalau untuk apa buku cetaknya seharga 85.000 dan untuk e-booknya berapa teman-teman? 30.000. tiga Tiga puluh ribu puluh. saja. Wah, luar Ayo, biasa. makanya Waktu beli itu dong. tuh. Beli ya. Ayo Beli ya. beli, dapat tangan beli, 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 beli. Diobras Ya, tuh kita tuh. oke. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan salam 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 literasi. literasi.